Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulurku dan para sahabatku ya, mari kita sharing bersama, mari kita belajar bersama ya, tentang apa? Tentang bab perkutut. Karena apa? Kita untuk pembahasan burung perkutut khususnya lokal alam lor ya, ini tidak ada habisnya. Maka dari itu ya, kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kepada dulur-dulur dan para sahabat ataupun ilmu tentang bab burung perkutut dulur. Ya, kesempatan kali ini lor ya, ini saya akan membahas ini burung perkutut yang bertuah. Jadi yang saya maksud tuah itu gini loh. Bisa jadi yoni ataupun kodam, itu yang masuk di dalam burung perkutut. Kita bisa mengetahui dari sikap. Pertama, dari karakter ya. Kedua ini dari sikap, karakter, apalagi dengan nangkringnya burung perkutut ataupun secara dari mata itu bisa kelihatan. Itu waktu satu tempat dengan perkutut pada umumnya. Ya suatu contoh di Ombyoan kan gitu. Nah sebetulnya itu di Ombyoan itu ada salah satu burung perkutut ya emang yang dituahkan di situ ataupun bertuah. Ya. Jadi karakter dan sikapnya itu berbeda pada perkutut pada umumnya. Jadi berbeda sekali lor. Pada perkutut yang lainnya kan saat bergerombol di koloni ataupun di Ombyoan. Waktu kita pergi di Ombyoan itu lor. Nah ini saya akan bagikan kepada dulur-dulur dan persahabat ya, khususnya ini pemula. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan ataupun memilih perkutut yang sekiranya perkutut itu bertuah, lah ini bisa dilihat dari karakternya ataupun sikapnya waktu satu tempat di sekitar perkutut pada umumnya. Jadi di satu tempat itu loh, pas di koloni itu loh. Karena apa? Ini perkutut ini yang kalau perkutut yang bertuah loh, sebetulnya itu waktu di alam liar ya, waktu di alam liar itu sebetulnya perkutut itu sendirian terus loh. Jadi nggak mau bergerombol, jadi menyendiri terus. Nah terus untuk tidurnya, untuk nangkringnya, sebetulnya kalau perkutut yang bertuah ataupun perkutut punden ya, itu sebetulnya kan nangkringnya itu nggak pernah di pepohonan yang agak pendek, itu nggak pernah. Jadi malah memilih pepohonan yang lebih tinggi, apalagi pohon yang dikeramatkan ya. Suatu contoh kadang pohon beringin yang besar itu loh. Terus kedua pohon kepoh atau apa itu malah bertenggernya itu malah yang paling tinggi. Lah perkutut punden ataupun perkutut yang bertuah itu biasanya di alam liar pun itu nggak gacor. Kalaupun manggung yaitu menentukan jam-jam tertentu. Jadi tidak gacor seperti perkutut pada umumnya. Kalau pada umumnya perkutut pada umumnya enak. Kalau di alam liar kan ada yang gacor sampai kita kan pergi di perkebunan, pergi di apa itu persawahan. Itu kan banyak sekali kan perkutut gacor nangkring di apa pepohonan, pohon jati ataupun pohon apa itu kan wah gacor ya, manggung wayer itu. Tapi berbeda dengan perkutut yang bertuah ataupun perkutut punden. Lah itu. Lah itu karena gini loh. Perkutut yang bertuah itu biasanya mata ini ya, sorot matanya itu lebih tajam. Apalagi kalau pas nangkring itu enggak kalau perkutut yang lainnya kan kadang ya biasa lah, kelihatan biasa. Tapi kalau perkutut yang bertuah itu kadang kan tatapan matanya ataupun kita pas waktu bertatapan langsung di Ombyoan itu berbeda. Jadi seolah-olah itu memancarkan kan membawa kewibawaan tersendiri di burung perkutut. Seolah-olah kita itu ingin merawatnya waktu kita di Ombyoan ya. Sebetulnya kita tidak memilih perkutut itu. Lah terus kita melihat perkutut kok aneh ya, tatapan matanya itu apa berhadapan dengan kita. Lah wibawanya burung perkutut yang bertuah itu langsung apa itu kayak
kita itu kayak terhipnotis, seolah-olah kita harus memegang burung perkutut itu, terus kita bawa pulang, kita rawat waktu di ombyoan itu lor. Jadi perbedaannya itu sangat menonjol sekali dengan perkutut yang lainnya. Itu pas waktu di satu tempat ya, satu tempat di ombyoan ataupun di koloni itu ya. Jadi perkutut yang bertuah lor ya, itu kan ada yang perkutut itu tuahnya itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita harus pintar-pintar memilih perkutut itu yang sekiranya itu baik kita perawat, baik kita pelihara. Tapi kan kalau zaman modern seperti ini kan banyak orang yang tidak percaya. Yang penting itu burung perkutut, yang penting dipelihara seperti burung yang lain. Oke, iya. Cuman gini loh lor, kalau burung perkutut itu kan dari silsilah ataupun dari cerita itu zaman leluhur ya, zaman leluhur itu zaman dulu. Itu memang ada suatu mitos ataupun suatu tuah ya, suatu yoni kodam. Lah itu di dalam burung perkutut itu yang masuk. Sebetulnya burung perkutut itu burung perkutut biasa seperti burung yang lainnya lah, sebetulnya itu biasa. Cuman ini kan burung perkutut itu emang sangat dituahkan. Emang dikatakan burung kalau zaman dulu itu burung keramat. Karena apa saya mengatakan burung keramat? Dikarenakan burung perkutut itu kalau zaman dulu, zaman leluhur itu yang memelihara itu para raja. Berbeda dengan zaman sekarang, zaman modern. Zaman modern sekarang, wah ini nggak cuman para raja yang memelihara. Siapapun kadang memelihara burung perkutut. Jadi tidak memandang usia. Saya itu pernah pergi di tempat teman, pergi di tempat kerabat. Itu pas waktu di desanya itu pasti itu ada yang memelihara perkutut. Apalagi kalau orang yang umurnya sudah tua itu kan kadang buat kelangenan katanya dipelihara. Pokoknya itu setiap di depan rumah itu ada burung perkutut. Apalagi yang dipelihara kebanyakan itu lokal kan gitu. Itu. Jadi kalau zaman dulu emang yang melihara para raja. Orang-orang seperti ya saya itu tidak bisa memelihara, takut ya. Ya sebetulnya bisa, cuman takut. Takutnya kenapa? Karena ada suatu mistik ataupun suatu yoni itu di dalam burung perkutut. Kadang kalau kita tidak tahu, kalau kita memelihara yoninya itu buruk lah, itu dampaknya siapa? Dampaknya yang memelihara ataupun yang merawat. Betulnya itu lor ya. Tapi sekarang gini lor, sekarang itu emang sampai sekarang itu sebetulnya itu masih ada. Ini dari cerita teman saya. Itu kemarin juga dapat perkutut. Itu teman saya itu sempat sharing pada saya, itu main di rumah saya itu sharing. Katanya dapat perkutut, tapi di sayapnya itu ada satu helai putih. Itu kalau saya mengatakan itu buntel mayit. Lah sewaktu teman saya itu dapat itu di tempat lokasi di Penjaring itu ya, itu dibawa pulang sama teman saya, sudah transaksi, sudah dimahar sama teman saya ya, terus dibawa pulang. Lah sampai rumah itu loh, katanya teman saya itu kayak punggung ini loh, kayak seperti memikul sesuatu yang sekiranya berat banget. Jadi teman saya sempat kaget kok langsung nggak menunggu 2 hari 3 hari, jadi kayak refleks itu langsung gitu, refleksnya dari si yang mau merawat teman saya itu. Jadi waktu dibawa pulang itu pas di perjalanan tidak masalah, tapi nyampe rumah terus ditaruh di dalam sangkar, ternyata apa efeknya? Apa, teman saya itu katanya punggung itu berat banget, kayak seperti orang itu di atas punggungnya. Nah terus teman saya berpikir juga, itu kan sempat telepon saya, terus gimana Kang ini, saya suruh lepas, terus dilepas sama teman saya depan rumah, dilepas ya, ternyata ini nggak ada apa-apa, langsung hilang. Nah itu loh, jadi sampai sekarang pun saya juga heran itu kok masih ada. Ternyata ini ya kadang orang itu mengatakan itu mitos, ini fakta. Ya kalau tidak tahu sendiri emang ya dikatakan mitos ya. Tapi sampai sekarang loh itu yang saya alami juga teman saya itu sebetulnya masih ada sebetulnya ya, dalam tuah ataupun yoni di dalam burung perkutut.
Tapi ini saya kembalikan ke hak masing-masing, kan tergantung keyakinan. Kalaupun orang itu tidak yakin lah, yes, sampai kapanpun ya tidak yakin. Kalau emang perkutut itu kan berzoni atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sama-sama sharing dong, sama-sama belajar. Jadi ini tergantung yang menilai dulur-dulur dan para sahabat mitos atau tidaknya. Cuman kan kami berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi ilmu kepada dulur-dulur. Ya, oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu ataupun tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat, khususnya para pemula. Dari kami, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata sekiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten para kulapat sekap sementara atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.